Action. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gen CS. Beneran, ini bahaya loh. Salah baca Al-Fatihah satu huruf, bisa salah arti. Sholat bisa batal. Allah itu maha tahu. Dan Allah pasti tahu orang-orang yang benar-benar nggak tahu, atau dia nggak mau tahu karena dia malas belajar. Kalau beneran nggak tahu sih nggak masalah. Tapi kalau dia benar-benar nggak mau tahu karena malas belajar agama dengan benar, itu dosa besar loh. Nih, seperti perbedaan pada huruf H besar dan H kecil, itu harus benar-benar berbeda loh pengucapannya. Contoh nih, pada surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alhamdulillah menggunakan H kecil, maka artinya segala puji. Tetapi kalau kata alhamdulillah menggunakan H besar, alhamdu, biar kelihatan fasih gitu loh, itu salah besar. Alhamdu dengan menggunakan H besar artinya kematian. Berarti kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya kematian bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Wah, kacau banget kan artinya. Terus nih, pada kata alamin, kalau misalnya ainnya diganti dengan hamzah, dibaca alamin, artinya orang-orang yang sakit. Berarti sudah H kecilnya diganti dengan H besar, dan ainnya diganti dengan hamzah, terus dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti artinya kematian bagi Allah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Wah, 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 gawat, gawat, gawat. Rusak sudah bacaan sholat. Padahal Al-Fatihah adalah rukun wajib, syarat sahnya sholat. Itu baru ayat-ayat awal Al-Fatihah loh. Belum lagi ayat-ayat setelahnya. Yang kalau salah baca hurufnya, maknanya bisa berubah jauh. Sudah berapa lama sholat seperti ini? Berarti selama sholat, isinya hanya mencaci maki Allah. Karena malas belajar Al-Quran. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus ke muka bumi untuk mengajarkan Al-Quran kepada umatnya sampai beliau wafat. Dosa apa yang lebih besar daripada mengingkari pengajaran Allah dan Rasulnya? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela menderita, berdarah-darah, dihujat, dicaci, dimaki, diusir dari kampung halamannya untuk menebar Al-Quran demi keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat. Masih banyak juga terjadi di masyarakat kita. Padahal baca Al-Qurannya belum benar. Masih banyak makhraj tajwid yang salah. Tidak sekolah khusus Al-Quran, tidak punya ijazah Al-Quran. Tapi karena dia yang membangun masjid, dia yang mengurus masjid, atau orang yang dihormati di situ, entah karena kekayaannya, atau pangkatnya, atau jabatannya, atau umurnya yang tua, langsung pede. Atau dipersilakan maju jadi imam sholat masjid dengan alasan menghormati orang tersebut. Saling menghormati manusia memang sangat bagus, keren itu. Tetapi menghormati manusia dengan meremehkan dan mengabaikan hukum-hukum Allah, itu adalah seburuk-buruknya adab, seburuk-buruknya akhlak, seburuk-buruknya perbuatan. Bagaimana bisa nekat maju menjadi imam? Membaca Al-Quran di hadapan Allah, pemilik Al-Quran, karya terbaik, teragung, termulia, dengan bacaan yang buruk, yang merubah makna. Berbeda kalau masih belajar. Allah pun pasti tahu, pasti mengerti. Tapi kalau masih belajar, belum bisa baca Al-Quran dengan benar, tapi pede, maju jadi imam sholat masjid, memimpin jamaah, padahal ia masih awam Al-Quran, itu sudah termasuk menyepelekan Allah dan menganggap remeh Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Taubat ya Pak, taubat. Banyak-banyak istighfar. Belajar Al-Quran dulu dengan benar. Ikuti pendidikan tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran, tahsin, tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran, tartil, memperindah bacaan Al-Quran. Jangan lupa juga belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, tafsir, dan lain-lain agar bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Karena itu, syarat mutlak pertama untuk menjadi imam sholat. Bukan soal usia, masih muda atau sudah tua, sudah nikah atau belum. Bukan begitu syarat utamanya. Syarat yang nomor satu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya daripada para jemaahnya. Mengerti hukum bacaan, fikih sholat, dan bagus bacaannya. Umur tua, tapi kalau bacaan yang ngawur, ya belum layak jadi imam sholat. Hati-hati juga dengan ustadz dadakan. Cuman model pesantren atau sekolah tinggi Islam, tapi tidak sekolah khusus Al-Quran. Langsung berani ngajarin Al-Quran. Padahal bacaan Al-Qurannya juga belum tentu benar. Dan akan jadi kesalahan jariah atau dosa jariah jika mengajarkan bacaan yang belum benar. Jangan salah cari guru. Cari guru yang memang sudah paham dengan bidangnya. Dan hati-hati juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang mau bersedekah untuk operasional atau pembangunan masjid. Teliti dulu. Kalau masjid itu tidak diurus dengan benar, tidak sesuai dengan fikih masjid, tidak selektif dalam memilih imam, memilih muadzin, dan tidak difungsikan untuk memakmurkan masjid dengan memakmurkan jamaahnya, itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan, melenceng dari syariat, jelas dapat mendatangkan dosa, maka itu sudah termasuk bertolong-tolongan dalam dosa,
dan sudah dilarang keras oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Menentang syariat, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Mumpung masih ada waktu, masih Allah beri hidup dan kesempatan, ayo belajar Al-Quran dengan benar. Karena usia kita akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, digunakan untuk taat atau maksiat karena tidak mau belajar kitab Al-Quran dengan benar. Sibuk ilmu dunia, berani bayar jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan hingga miliaran dengan waktu bertahun-tahun. Maukah belajar ilmu akhirat dengan serius? Setelah menonton ini, jangan ragu lagi, segera perbaiki bacaan Al-Qurannya. Mendukung syiar Al-Quran dan membagikan pesan ini, insya Allah turut mendapatkan pahalanya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.